Gibran Raka Buming Raka dan sudah sah dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi malam hari ini. Kemudian surat permohonan sudah diserahkan juga masing-masing satu-satu untuk satu permohonan dan sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran. Dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan selanjutnya kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon dan itu sudah harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret yang akan datang dan pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024, kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 28 Maret yang akan datang. Jadi kami harus kerja maraton ya, kerja dan sudah bekerja sejak kemarin dan insya Allah solid tim ini dan satu suara ya, di depan-depan ini orang besar-besar semua ini. Ada Pak Oto, ada Pak Oce, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid ya, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil-dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Dari saya cukup, barangkali silakan Pak Oto barangkali yang menambahkan. Pak Oto ini wakil ketua tim pembela, ya. Ada Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua, ya. Ada di belakang, ya. Silakan Pak Oto. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusril, Pak Hotman, Pak Oce, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi. Bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 di dalam permohonannya. Bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petitun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu. Ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya. Yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi. Yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun
yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat. Sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak, legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan, hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Silakan Pak. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pesta pora berdiri, ya berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Baik, Pak Oce ada mau tambahkan sepatah dua patah kata? Ini Pak senior kita ya. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Otto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela ya. Tadi Pak Hotman sudah, sekarang ini wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Silakan Pak Fahri. Iya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Otto Hasibuan, dan senior kami Pak Profesor Oce Kaligis dan Bang Hotman. Kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh dua pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Otto Hasibuan bahwa format permohonan ini sebenarnya tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya ya. Ini sangat tidak lazim. Cuman karena itu adalah hal yang sudah diajukan, kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu. Jadi semua permohonan telah kami susun. Pada saatnya nanti sekitar hari Kamis, kalau nanti dalam pemeriksaan pokok persidangan, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis, yang akan kami sampaikan secara komprehensif tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah kita identifikasi yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Mungkin nantinya pada saat persidangan kita akan menyampaikan secara lebih jelas ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka, walaupun dalam konteks tertentu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Yusril. Terima kasih. Terakhir dia Wakil Ketua Pak Maulana Bungaran, silakan. Saudara, keterangan pers yang disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran yang baru saja mendaftar di MK sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Saudara.